Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan YouTube, saya ingin berbagi pengalaman saya selama memakai motor Suzuki Next 2 ini yang sudah hampir 2 tahun ini ya. Suka dukanya, kekurangan-kekurangannya, kelebihan-kelebihan dari motor ini, kendala apa saja yang sudah dihadapi selama hampir 2 tahun memakai motor ini. Insya Allah bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin memiliki motor Suzuki Next ini ataupun yang sudah memiliki atau baru memiliki motor ini. Dulu pas motor ini awal-awal keluar, saya coba beli dikarenakan suka aja sama model ini ya. Menurut saya sih dari depan motor ini tampilannya keren ya. Gak ada yang punya sih tampilan seperti ini. Lampunya masuk ke dalam seperti itu. Dari samping sini juga masih keren, terlihat keren samping depan ini. Tapi kalau dari samping banget ini kurang suka ya, saya kurang bagus lah. Mungkin dikarenakan pilar ini sudutnya kurang nanggung sih posisinya, ini menurut saya ya. Tapi overall motor ini compact dan sporty, keren sih. Saya juga punya pengalaman memiliki dua motor yang berbeda, yaitu Honda Beat dan Yamaha Mio, di mana kedua model ini secara tidak langsung adalah kompetitor dari Suzuki Next 2 ini, jika dilihat dari segmen dan dari sasaran kelasnya. Nanti juga saya akan coba membandingkan ya pengalaman berkendara menggunakan motor Honda Beat dan Yamaha Mio dengan Suzuki Next 2 ini. Untuk tampilan panel indikatornya simple ya. Ada indikator kecepatan, total kilometer, ini sudah menunjukkan 13.600, indikator tangki bensin, dan di bawah ini ada indikator sen dan indikator untuk cek engine. Untuk kotak penyimpanan ada dua, tapi saya merasa kok lebih kecil dan lebih rendah posisinya ya jika dibandingkan dengan Honda Beat. Batok kepala desainnya keren, kompak, saya suka. Untuk reflektor depannya juga oke, tipe Fancy Dynamic punya saya ini bawaannya sudah memakai LED, tapi ini iseng saya sudah ganti dengan lampu Osram LED dengan harga 85.000, lumayan sedikit lebih terang dari bawaannya. Ban depan juga baru saya ganti dengan tubeless, karena ban bawaannya merek Dunlop yang masih belum tubeless sudah sedikit keras dan getas selama pemakaian 1,5 tahun ini. Rem depan masih oke, cakram juga masih bagus, kampas rem juga dua-duanya masih bagus. Ini kepala babinya single piston merek Nissin. Pemakaian sehari-hari di kemacetan Jakarta selama ini belum ada pergantian sih untuk kampas rem kedua-duanya. Overall masih oke. Untuk CVT-nya juga selama ini masih oke. Belum ada pergantian sama sekali. Kopling ganda, roller, belt, dan yang lain-lain bawaan aslinya semua. Selama pemakaian 13.000 lebih kilometer masih oke semua. Hanya filter udaranya saja yang saya pernah ganti sekali di harga 80.000. Yang saya suka dari CVT Matic Next 2 ini tarikannya halus. Kalau saya bandingkan dengan motor saya yang lainnya Yamaha Mio, setelah 1000 km di servis, gejala gerdek atau endut-endutan pada saat stop and go di kemacetan itu terasa sekali ya. Kalau untuk Honda Beat gerdeknya lebih sedikit, tapi untuk Suzuki ini saya tidak menemukan gejala gerdek di CVT-nya sama sekali. Ini bagus. Jika saya bandingkan dengan kakaknya motor Suzuki saya sebelumnya, yaitu Suzuki Hayate, itu CVT Hayate parah sekali ya. Sampai-sampai saya ganti kampas koplingnya menggunakan pantekan dari bengkel spesialis kampas pantek punya si Abang Ikim di Pondokopi, baru problem solve. Tapi untuk adiknya ini Suzuki Next 2 ini bisa saya acungin jempol ya. CVT-nya paling enak jika dibandingkan dengan Beat
atau Mio atau dengan kakaknya Suzuki Hayate. Kalau kata bengkel langganan saya, katanya kopling ganda ini mirip sama Honda Beat karburator spare partnya. Kayaknya sih aman sih untuk pemakaian sehari-hari atau substitusi dengan spare part lain. Standar samping tidak ada pengaman otomatis mesin, tapi kalau saya nggak tahu, saya malah suka karena pas nyampe rumah buka pagar, mesin nggak mati pada saat saya standar samping. Ini sih kekurangan, tapi menurut saya malah oke sih buat saya. Ini velg belakang racingnya masih oke dan kuat, tidak peang. Depan belakang masih oke. Shockbreaker karakternya bisa saya bilang sedikit lebih lembut, tapi agak sedikit mantul jika dibandingkan Mio atau Beat. Kalau saya bisa bilang ini yang paling lembut, Mio yang kedua, dan Beat yang paling keras shockbreakernya. Tergantung selera sih. Kalau saya suka ini. Untuk bagasi masih dibuka secara manual menggunakan kunci. Tidak ada mekaniknya. Kalau Suzuki Hayate sebelumnya ada mekaniknya, tapi yang ini masih menggunakan manual. Bagasinya juga tidak terlalu besar ya jika dibandingkan dengan Mio atau Beat ya. Ini kelemahan sih, dikarenakan ada tempat aki di atas. Ini malah memperparah dan mempersempit tampungan bagasinya. Saya hanya bisa memasukkan jas hujan hanya satu set saja sih. Kakinya itu nggak bisa masuk karena sempit sekali di sini. Ukuran tangki bensin tidak terlalu besar, kira-kira hanya 3,5 liter. Kalau untuk joknya, kalau saya bandingkan pemakaian antara Beat sama Mio, saya bisa bilang Mio yang paling enak, kedua Suzuki Next ini, dan ketiga itu Beat yang paling gak enak. Saya nggak suka banget sama Beat dikarenakan busanya itu tipis sekali ya, terutama di bagian yang ini nih. Ini sakit banget kalau pakai Beat. Pengalaman mengendarai Beat selama 1 jam lebih di kemacetan Jakarta, itu pinggang saya terasa sangat pegel sekali ya. Tapi kalau untuk ya terutama di bagian ini, tapi kalau untuk Suzuki Next 2 ini lumayan lebih enak. Saya tidak merasakan pegal-pegal di pinggang ataupun kaki. Walaupun saya berkendara itu macet-macetan lebih dari 1,5 jam dari rumah ke tempat kerja saya. Kalau Honda Beat saya nyerah deh bawaannya. Posisi oke, ridingnya oke. Saya termasuk orang yang ukurannya kecil, 164 cm. Tempat kaki juga oke. Posisi stang juga oke. Cukup pas buat saya sih. Kalau untuk karakter mesin, kalau kita bandingkan dengan Honda Beat, Yamaha Mio, dan Suzuki Next 2 ini, saya bisa katakan kalau Honda Beat itu dia cenderung kuat di putaran bawah dari stop, terus jalan, itu dia torsinya oke ya. Tetapi kalau sudah mencapai speed 60 ke atasnya lagi, itu kalau Honda Beat sudah ngos-ngosan, kalau saya bilang RPM tinggi. Jadi saya tipikal orang yang tidak mau memaksakan kemampuan dari mesin. Jadi kalau saya pakai Honda Beat sudah mencapai speed 60, biasanya saya tidak mau menggeber lagi karena kasihan mesinnya. Kalau untuk Next 2 ini, dia memang dari awal ya, seperti yang kita ketahui karakter Suzuki, dari stop go dia agak berat dikarenakan mungkin memakai roller yang berat di sini. Saya juga punya Suzuki Hayate dulu, karakternya sama, rollernya berat. Akan tetapi kalau sudah mencapai speed 50 ke atas, dia masih mempunyai power. Jadi kalau Honda Beat sampai 60 sudah RPM tinggi, 70 juga sudah berat kalau Honda Beat. Kalau ini dari 60, 70, 80, 85 itu masih oke, RPM masih terjaga. Jadi kalau saya bisa bilang Honda Beat itu speed oke atau speed normalnya 70 km per jam, dengan Suzuki Next ini saya bisa mencapai 85 km per jam. Nah, kalau untuk Yamaha Mio
itu sebenarnya yang paling kuat mesinnya dibandingkan dengan X2 dan Honda Beat. Akan tetapi yang saya rasakan untuk Yamaha Mio, dia mesin lebih getar aja gitu, lebih getar. Sedangkan Next ini getarnya di bagian RPM bawah, tapi kalau sudah 50 km ke atas dia halus. Honda Beat dari stop go itu halus, kalau sudah sampai kilometer 60 km per jam itu getar. Nah, jadi tergantung Anda sukanya top speed seperti Next 2 ini, atau suka stop and go berboncengan. Saya lebih prefer Anda memilih Beat, Honda Beat, atau untuk yang bisa semuanya Yamaha Mio. Tapi Yamaha Mio lebih getar. Kalau saya bilang getaran mesin, pertama adalah yang terbaik sih Honda Beat, kedua Next 2, ketiga adalah yang paling jelek adalah Yamaha Mio. Satu hal yang perlu jadi perhatian bagi pemilik Next 2 adalah kedua baut penutup oli gardan ini. Bisa dikatakan drat tempat bautnya itu lemah. Jadi pada saat mengganti oli gardan, agar diperhatikan menutup kedua baut ini jangan terlalu kuat atau terlalu kencang. Yang terjadi pada motor saya, draft atau ulir tempat baut ini rontok. Jadi kalau mau ganti ya sepertinya ribet ya, karena untuk mengganti drat ulir ini satu blok ke belakang kayaknya sih. Jadi solusi murah yang saya lakukan adalah saya buat drat baru di bengkel langganan saya, tapi ukuran baut dinaikkan satu step. Ini solusi yang paling murah sih. Jadi perlu perhatikan ya guys, jangan terlalu menutup baut terlalu kencang, atau bilang aja ke teknisi yang ganti olinya, jangan terlalu kencang nutup bautnya daripada Anda menyesal nantinya. Ini lemah sekali ini di sini. Terus yang kedua yang harus diperhatikan berdasarkan pengalaman saya, motor ini harus menggunakan oli yang berkualitas bagus atau full sintetik ya. Mungkin dikarenakan mesin Next 2 ini hanya menggunakan oli 650 ml oli, di mana merek-merek yang lainnya menggunakan standar 800 ml. Jadi motor ini sangat sensitif sekali sama kualitas oli dan kecocokan sama mesin motor ini. Saya pernah menggunakan oli sel AX3. Sebelum-sebelumnya saya tidak ada masalah di merek-merek lain dengan menggunakan sel AX3. Akan tetapi di motor ini sepertinya oli tersebut tidak cocok. Jadi pada saat saya mengganti dengan sel AX3, terus saya mengendarai kisaran 15 menit atau lebih, motor sepertinya menjadi panas, ditambah sama getaran mesin yang sangat terasa sekali, dan setelah itu motor menjadi sangat berat. Semakin lama malah mesin tidak bisa berekselerasi. Pengalaman saya menggunakan Yamaha Mio pada saat pemakaian kilometer di atas 40.000, mesin Mio suka ngempos dan kehilangan kompresi yang mengakibatkan Mio sering mogok di tengah jalan. Kalau Next 2 ini nggak mogok sih, tapi sepertinya kehilangan tarikannya. Saya juga sudah masuk ke bengkel resmi, coba menganalisa oleh teknisinya, coba kita tuker ECU-nya, kiproknya, terus servis injektornya lagi, ganti busi sampai 3 kali. Tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi, mesin tetap ngempos, getar, dan tidak bisa akselerasi. Lalu kita coba ganti oli yang lebih bagus ya, menggunakan sel AX7 yang semi sintetik. Itu mesin kembali menjadi normal, tarikan tidak ada masalah, mesin juga menjadi halus dan tarikan menjadi normal setelah saya mengganti oli yang lebih bagus dan cocok seperti yang saya menggunakan sel AX7. Lalu saya juga pernah ganti oli di Planet Ban, mereknya yaitu Extend, itu juga bagus dan cocok sama motor Next 2 ini. Saya pernah menggunakan Enduromatic, itu kayaknya nggak cocok deh, yang ada dua jenis itu dua-duanya nggak cocok. Terus Yamaha juga saya coba nggak cocok. Jadi yang cocok selama saya pakai, pengalaman saya yaitu si sel AX7 sama merek Extend itu cocok dengan motor ini sepertinya. Jadi
bagi rekan-rekan yang memiliki problem seperti saya, mesin bergetar, tidak ada tarikan, terus ya berat, tidak usah ganti spare part apa-apa deh. Coba ganti oli yang bagus, yang cocok, mudah-mudahan problem terselesaikan. Jadi motor ini sebenarnya awet. Jadi murni motor ini sebenarnya tidak ada masalah ya. Yang terjadi permasalahan saya adalah saya human error sih. Karena kesalahan dalam mengganti oli dengan yang tidak cocok, yang mengakibatkan saya memiliki permasalahan di mesin yang getar dan tidak ada akselerasi. Sama human error yang dia ceroboh dalam mengganti oli gardan yang menyebabkan dratnya itu menjadi rusak. Jadi so far motor ini oke, recommended banget, budget juga murah, bentuk juga oke, dibawanya enak dan nyaman, dan yang saya suka adalah nggak terlalu banyak di jalanan ya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin memiliki motor ini ya saya rekomendasi sekali ya, best value for money sepertinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu atau setidaknya bisa men-sharing pengalaman-pengalaman saya dalam menggunakan motor Next 2 ini selama hampir dari 2 tahun. Mari kita coba test drive. Kita nyalakan mesinnya. Secara overall suara mesin masih oke, sama seperti baru ya, tidak ada perubahan walaupun sudah 13.600. Kita coba jalan. CVT juga nggak ngeredak, masih sangat halus sekali saya mencobanya. Saya servis CVT sepertinya baru 2 kali di kilometer 3000 pada saat in range, terus juga di kilometer 8000. Tapi sebenarnya tanpa diservis pun juga CVT nggak ngeredak. Cuman karena saya hobinya itu merawat barang ya, terutama kendaraan, jadi setelah memakai beberapa bulan saya coba servis. Secara overall tidak ngeredak, masih smooth, masih oke, suara mesin masih oke, tidak getar juga.